Dulu orang-orang berdosa itu merasa nyaman duduk dekat-dekat Yesus. Tapi sekarang orang-orang berdosa itu alergi dekat-dekat pendeta. Kenapa ya? Hari Minggu ikut aku ke gereja yuk. Terus mereka jawab gini, enggak aku belum layak. Pernah? Enggak lah, aku belum bener. Atau enggak lah, aku masih banyak dosa. Enggak lah, aku masih ngerokok. Enggak lah, alasan mereka banyak sekali. Seolah-olah gereja menjadi satu tempat sakral yang pantang diinjak sama orang berdosa. Padahal harusnya kalau kita mau jiwa-jiwa terhilang itu diselamatkan, mereka harus diberikan satu pandangan bahwa gereja ada untuk mereka. Kita di sini nggak lebih benar daripada orang-orang di luar sana. Tidak ada seorang pun benar. Saya pun setiap hari masih nanya Tuhan, kalau Tuhan tiba-tiba panggil saya, masih ada enggak yang saya perlu bereskan? Kita semua harus memastikan hidup kita benar di depan Tuhan kan? Kita harus selalu memastikan dan periksa diri kita. Kalau tiba-tiba Tuhan panggil kita, kita siap gak? Jangan hidup seolah-olah besok masih ada gitu loh. Hiduplah seperti hari ini hari terakhir buat kamu. Sehingga kamu lakukan semuanya untuk Tuhan. Yang terbaik. Wanita yang kuat bukanlah wanita yang mampu mengendalikan suaminya, tapi wanita yang mampu mengendalikan lidahnya. Lidah itu gak bertulang, tapi sanggup mematahkan hati orang. Perkataan yang kita lepaskan gak bisa kita tarik kembali. Anda akan menuai buah perkataanmu sendiri. Kalau Anda sering memaki suamimu dengan perkataan ini, dasar kamu suami pelit, suami hitung-hitungan, suami mata keranjang, suami yang gak tanggung jawab, gak bisa dipercaya. Saya mau tanya, yang nuai dari perkataan itu siapa? Kita sendiri. Nah itu kan suami kita. Dengar baik, perkataanmu adalah doamu. Kalau mau bahagia, kita harus berubah. Gak akan ada pernikahan yang bahagia kalau kita gak bisa menjaga lidah. Ngomongan kita yang selalu negatif gak akan bikin rumah tangga kita lebih manis. Kalau Anda mau bahagia, jaga perkataanmu. Perkataanmu bahagiamu. Orang tuh semua ribut, pengen kawin, pengen nikah, nggak punya pacar, stres sekali hidupnya. Saya mau kasih tahu, apa nikah gampang ya? Yang udah nikah pengen pisah. Semua orang yang masih single, masih jomblo berpikir tujuan hidup menikah adalah untuk bahagia. Tapi saya mau kasih tahu sebagai orang yang sudah menikah, bahwa kalau orang perlu menikah untuk bahagia, kenapa orang kawin cerai juga? Saya percaya bahwa eksistensi kita di dunia ini ada purpose Tuhan di balik semuanya. Jangan fokus kepada apa yang kamu mau. Kapan gua nikah, sama siapa gua nikah, gua harus nikah sama siapa. Dengar, pergumulan kita yang harus jadi fokus kita sekarang adalah apa kehendak Tuhan buat kita. Jangan doa pagi siang malam tanya, Tuhan siapa pasangan hidup saya? Saya mau bilang gini, kejar perkenanan Tuhan. Karena orang yang hidupnya dikenan Tuhan, itu selalu disertai dan apa saja yang dia perbuat pasti berhasil. Kejar perkenanan Tuhan, karena kalau kamu tuh nyenengin hati Tuhan, apa sih yang Tuhan gak kasih? Wanita yang kuat bukanlah wanita yang tidak butuh uang, tapi wanita yang kuat tidak cinta uang. Wanita-wanita yang cinta uang itu menghalalkan segala cara untuk menjadi kaya. Wanita yang cinta uang memanfaatkan kemolekan tubuhnya, kecantikannya untuk memperoleh kekayaan. Amsal 11 ayat 22 berkata, seperti anting-anting emas dijungur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Wanita yang kuat, yang tidak cinta uang, itu pasti murah hati. Tapi perempuan yang cinta uang, itu kaya tapi pelit, menjadi penindas. Dengar baik, orang pelit itu hidupnya makan sumpah. Sumpahin orang kanan kiri biar cepat minggat ke dunia lain. Tapi orang yang murah hati didoain sehat-sehat, panjang umur, amin. Perempuan yang kuat bukanlah seorang penindas. Perempuan yang kuat tidak cinta uang. Meskipun penghasilanmu lebih besar dari suamimu, tapi kamu tetap tunduk dan hormat pada suamimu. Saya ingatkan saja, kalau ada yang sekarang ini punya planning gagal, ada rencana kemudian begini, semua berantakan. Saya ingatkan saja sebagai hamba Tuhan, tidak semua yang kita inginkan harus jadi kenyataan. Nanti keinginan kita bisa jadi berhala. Orang tua kalau keinginan anaknya dipenuhi terus, bersiaplah.
anak kita bisa rusak dalam kehidupan. Makanya kalau Tuhan seringkali mungkin tidak menjawab keinginan kita, jangan marah, jangan kecewa, tapi percayalah firman Tuhan iya dan amin. Saya tutup dengan ayat ini. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Yuk baca sama-sama jemaat. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Yang percaya katakan amin. Kata faedah di situ dalam bahasa Hebrew ditulis kata Yaal, dalam bahasa Greeknya ditulis kata agathos. Yaal dan agathos same word, kata yang sama, yang artinya adalah benefit. Dalam firman selalu ada benefit. Dalam firman selalu ada keuntungan. Yang percaya katakan amin. Santai ngadepin hidup dengan indah. Nikmati hidupmu. Penuhi hatimu dengan sukacita dari Tuhan. Filipi 4 ayat 4 yang bilang, firman Tuhan gak pernah salah. Corona boleh ada, masalah boleh ada, tetapi penyertaan Tuhan pun akan tetap ada dalam hidup kita. Amin. Gak usah stres, mau ada corona, ada corolla, mau ada apapun, gak usah stres. Mau vaksin, Anda kalau ingin vaksin silakan vaksin. Anda yang tidak ingin vaksin silakan tidak ingin vaksin. Tapi buat yang tidak mau divaksin, cup. Gak usah pakai alasan 666. Yang kedua, jangan hitung-hitungan buat Tuhan. Nyanyi yang terbaik buat Tuhan. Karena kalau Tuhan balas hitung-hitungan, game kita bos. Yuk kita menyenangkan hati Tuhan. Karena hidup kita Tuhan loloskan dari maut. Kita masih hidup sampai hari ini karena kebaikan kasih-Nya.